Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Natalia Wiana dengan C2401 dan B106 dari kelompok 4. Di sini saya akan melakukan presentasi yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Salam Sumber Diaponikus Laut tahun 1782 yang ditangkap di Laut Maluku. Nah, latar belakang yang pertama itu biologi perikanan. Biologi perikanan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ikan, mulai dari aspek kehidupan ikan tersebut. Berikutnya ada ikan salam atau ikan sumber Diapnicus. Ikan salam adalah ikan dari keluarga Scromidae yang hidup di kedalaman 0 sampai 300 meter dan tergolong ikan pelagis pantai. Ikan ini tuh populasinya banyak ditemukan di kedalaman 0 di kedalaman 50 sampai 200 meter. Berikutnya ada peta persebaran. Ikan ini tuh banyak ditemukan terutama di Laut Cina Timur, mulai dari Jepang, Korea, Tiongkok, Filipina, dan ikan ini tuh banyak ditemukan di sana. Ikan itu senang hidup di perairan tropis dan subtropis, terutama di Samudra Atlantik dan Pasifik termasuk Indonesia. Nah, berikutnya itu ada Laut Maluku. Laut Maluku adalah laut wilayah perairan tropis yang dipengaruhi oleh arus dan suhu permukaan air yang bervariasi sehingga mendukung keanekaragaman ikan-ikan terutama ikan pelagis. Selanjutnya ada metode waktu dan tempat untuk praktikum laboratorium dilakukan di Laboratorium Biologi Perikanan mulai dari praktikum pertumbuhan tanggal 30 Agustus, lalu reproduksi 6 dan 13 September, dan makanan tanggal 20 September. Selanjutnya ada praktikum kelas yang dilaksanakan di ruang MSPI, yaitu pada analisis pertumbuhan itu tanggal 27 September, lalu analisis reproduksi tanggal 1 November, dan analisis pertumbuhan tanggal 8 November. Lalu berikutnya ada alat dan bahan seperti yang tertera di layar. Selanjutnya ada metode yang pertama, ada metode analisis data. Di sini mulai dari analisis data pertumbuhan, reproduksi, dan makanan seperti yang tertera di layar. Selanjutnya ada prosedur pertumbuhan. Untuk prosedur yang pertama kita perlu menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita tempatkan ikan di atas termopop, lalu kita ukur morfometriknya, lalu kita lakukan pembedahan dari wilayah anus, dari bawah anus maksud saya. Lalu berikutnya kita keluarkan organ-organ yang kita butuhkan seperti gonad, usus, dan lambung. Kemudian organ tersebut kita taruh di dalam botol jar, lalu kemudian kita beri formalin, kita beri label, dan kita simpan. Selanjutnya untuk prosedur reproduksi itu kita menggunakan gonad yang sudah kita dapatkan pada praktikum pertumbuhan, kemudian kita bagi gonad tersebut menjadi 3 bagian, menjadi anterior, middle, dan posterior. Kemudian kita tempatkan gonad tersebut di cawan Petri, kita beri air atau aqueous, lalu kita burai dan kita amati di bawah mikroskop untuk mengukur diameter telurnya. Lalu kemudian hasil pengukuran itu kita kali dengan faktor koreksi sebesar 0,01, kemudian pengukuran tersebut diulang sebanyak 75 kali. Lalu berikutnya untuk prosedur makanan ikan, yang pertama kita perlu menyiapkan alat dan bahan, dan kita akan menggunakan organ pencernaan yang sebelumnya sudah kita ambil, yaitu lambung dan usus. Kemudian kita taruh di saluran Petri, kita beri aquades, kita burai, dan kita amati di bawah mikroskop isi lambung dari isi lambung dan usus dari ikan salem. Selanjutnya kita amati, kemudian kita dokumentasi, catat hasilnya. Lalu berikutnya kita melakukan analisis data. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan. Bisa dilihat di sini untuk grafik DFP ikan salem. Di sini bisa dilihat untuk selang kelas itu memiliki puncak di selang kelas 218 sampai bukan puncak maksudnya tertinggi di selang kelas 218 sampai 278 dan terendah di selang kelas 645 sampai 705. Berikutnya untuk HPB ikan salem ini untuk total gabungannya setiap penambahan panjang sebesar 1,1182 akan mempengaruhi bobot sebesar 0,467. Selanjutnya untuk dapat HPB jantan total itu setiap penambahan panjang 0,9641 akan mempengaruhi bobot sebesar 0,5308. Berikutnya untuk grafik HPB HPB betina setiap penambahan 1,2784 akan mempengaruhi bobot sebesar 0,4003. Selanjutnya di sini ada faktor kondisi. Dilihat dari faktor kondisi total gabungan jantan total dan betina total, di sini bisa dilihat cukup bagus ya, dan menunjukkan bahwa setiap selang kelas sendiri itu ikan ini tuh memiliki adaptasi terhadap lingkungan yang baik. Selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasan dari reproduksi. Bisa dilihat untuk nisbah kelamin di sini. Untuk
Nisbah kelamin pada bulan Januari di sini dia seimbang, lalu pada bulan Maret dan Mei lalu di totalnya juga itu tidak seimbang. Ini bisa dilihat dari chi-square-nya. Dilihat dari ketika X itu lebih kecil dari XZ maka dia seimbang, dan ketika X itu lebih besar dari XZ dia tidak seimbang. Selanjutnya untuk TKG jantan dalam 3 bulan ini dia didominasi oleh TKG 3. Dan untuk untuk selang kelas 277 sampai 296 itu kosong dikarenakan data yang tidak ada. Lalu berikutnya di sini ada grafik TKG betina. Di sini didominasi oleh TKG 2 ya. Dan di sini itu dia ada selang kelas yang kosong, yaitu di selang kelas 529 sampai 590 karena datanya tidak ada juga. Lalu berikutnya di sini ada grafik IKG. Nah, untuk grafik IKG ini untuk yang jantan didominasi oleh TKG 1 dan yang betina didominasi oleh TKG 3. Selanjutnya di sini ada grafik diameter telur dalam 3 bulan. Di sini bisa dilihat kita punya satu titik puncak yang artinya ikan salem ini tuh tergolong ikan yang total spawner. Lalu berikutnya di sini ada grafik hubungan fekunditas dan panjang total, yang mana di sini bisa dilihat R kuadrat itu sesekali ya, yaitu di sekitar 0,0004, yang artinya itu punya pengaruh tapi sangat kecil sekali. Lalu selanjutnya untuk grafik hubungan fekunditas dan panjang total, itu dia memiliki pengaruh yang bisa dibilang lebih besar dibanding hubungan fekunditas dan panjang total, sehingga hubungan fekunditas dan bobot total itu tuh bisa dilihat dari R kuadratnya itu sama dengan 0,0538. Jadi grafik hubungan fekunditas dan bobot total itu lebih berpengaruh dibanding hubungan fekunditas dan panjang total. Selanjutnya itu untuk hasil dan pembahasan makan ikan bisa dilihat dari IP total dan IP betina total lalu IP jantan total. Di sini bisa dilihat bahwa untuk makanan yang didominasi adalah ikan utuh dan diikuti oleh potongan ikan dan lainnya. Di sini juga ada tabel ulas seruang dalam 3 bulan. Di sini bisa dilihat dari nilai BA-nya yaitu 0,2 untuk 0,2455 untuk jantan dan 0,2174 untuk betina, yang artinya ikan itu cukup selektif dalam mencari makan. Selanjutnya untuk tabel tumpang tindih dalam 3 bulannya kita didapatkan 0,7813, yang artinya ikan jantan dan betina itu cukup em, berkompetensi ya dalam mencari makanan, karena tadi makanan yang mereka makan itu cuma ada 3, yaitu potongan ikan, ikan, dan lainnya. Lalu selanjutnya tuh ada em, PUR. Di sini PUR yang terdapatkan adalah 0,5089, yang artinya dia kurang dari 1, dan kita dapat simpulkan bahwa ikan salmon ini adalah ikan karnivora. Kemudian di sini bisa dilihat ada tabel hubungan volume makanan dan panjang ikan total dalam 3 bulan. Di sini bisa dilihat bahwa R kuadratnya itu cukup kecil ya, di 3,04 untuk jantan, 0,12 untuk betina, dan totalnya itu 0,14, yang artinya hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan itu berpengaruh tapi kecil. Lalu selanjutnya untuk grafik ISC bulan dalam 3 bulan atau ISC total dalam 3 bulan untuk ikan salem sendiri di TKG 1 dan 2-nya di sini dia cukup tinggi karena dia memfokuskan untuk pertumbuhan, lalu di ketiganya dia cukup menurun itu itu karena ikan tersebut melakukan fase peralihan, lalu kemudian di TKG 4 dia mulai menaik lagi karena dia akan memfokuskan untuk melakukan reproduksi. Selanjutnya untuk ada data tabel yang tidak kita masukkan dalam tidak sempat kita masukkan dalam PPT, yaitu tabel pola pertumbuhan dari ikan salem. Tapi untuk ikan salem tersendiri itu memiliki pola allometric negatif karena dilihat dari HPB-nya tadi yaitu kurang dari 3. Selanjutnya untuk simpulannya dari penelitian ini disimpulkan bahwa ikan salem di Laut Maluku memiliki pola pertumbuhan allometric negatif yang menunjukkan perbedaan laju pertambahan antara panjang dan bobot tubuh. Aspek reproduksi mengindikasi bahwa ikan betina matang guanat pada ukuran relatif kecil dengan puncak pemijahan yang terlihat dominan pada periode pengamatan tertentu. Berdasarkan morfologi khusus dan jenis pakan, ikan ini tuh diklasifikasikan sebagai karnivora sejati yang didominasi oleh konsumsi ikan utuh serta potongan ikan. Strategi makan ikan salem mengalami pergeseran dari generalis menjadi spesialis seiring pertumbuhan, namun tingginya tumpang tindih pakan antar jenis kelamin menandakan adanya kompetisi yang signifikan. Terakhir, intensitas makan ikan lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang bersifat oportunistik daripada ukuran tubuh, sebagaimana terlihat dari fasilitas indeks isi lambung. Selanjutnya untuk sarannya, studi lanjutan mengenai variasi musiman hubungan panjang bobot dan korelasinya dengan intensitas makan diperlukan untuk memahami pengaruh lingkungan serta alokasi energi reproduksi. Dan itu penetapan zona atau periode penangkapan terbatas saat puncak peminjahan dan intensitas makan sangat disarankan demi menjaga keberlanjutan stok ikan salem di Laut Maluku. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.